Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Menjua-jua, shalom, selamat pagi bagi kita semua. Untuk mendengar dan menerima firman Tuhan sebagai sapaan teduh kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami memuji nama-Mu Tuhan dan bersyukur berterima kasih buat segala anugerah Tuhan, kasih sayang dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, kembali kami mau melandasi hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini dengan firman Tuhan. Berbicara bagi kami, Bapa, kami anak-anak-Mu, sedia mendengar dan menerimanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara dimanapun berada, firman Tuhan untuk sapaan teduh kita hari ini diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-8. Saya membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi judul renungan kita, sapaan teduh kita, bekerja itu teladan. Kerja dan bekerja adalah kehidupan kita sehari-hari. Kita bekerja di bidang kita masing-masing. Kita bekerja pagi, siang, sore, bahkan di malam hari. Kerja menurut etika Kristen tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga adalah teladan. Untuk itu Rasul Paulus nyatakan dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, bahwa dia bekerja. Dia bekerja dimanapun dia melayani dan memberitakan Injil. Kita tahu Paulus membuat tenda. Itu pekerjaannya untuk menopang kehidupan dan pelayanannya. Paulus tidak asal bekerja. Juga dia tidak malas-malasan bekerja, tetapi dia sungguh-sungguh berusaha dan berjerih lelah
artinya dia kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Jadi Paulus tidak hanya berbicara, ngomong, tetapi dia mempraktekkannya. Itu yang ditunjukkan oleh Paulus. Dia tidak mau menjadi beban dan membebani. Sekalipun dia berhak untuk mendapat tunjangan dalam pelayanannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dalam kehidupan kita juga hari ini, esok, dan seterusnya, mari bekerja. Kerjakan dengan sungguh dan dengan tekun pekerjaan kita. Kerjakan apa yang dapat kita kerjakan. Kerjakan dengan sungguh. Bekerjalah selagi masih bisa. Rajinlah bekerja. Dengan kita bekerja, kita tidak membebani dan menjadi beban. Dengan bekerja, justru kita menjadi contoh dan teladan. Dalam firman Tuhan kita tahu bahwa Tuhan Yesus bekerja. Dia bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Rasul Paulus bekerja. Demikian juga dengan rasul-rasul yang lainnya. Maka demikianlah kita juga, semua anak-anak Tuhan, mari kita bekerja. Dengan bekerja, kita menjadi contoh, kita menjadi teladan bagi keluarga kita, bagi gereja kita, dan bagi sesama kita. Pekerjaan kecil apapun, pekerjaan sesederhana apapun, tetapi kalau dikerjakan dengan sungguh, dikerjakan dari hati, maka itu menjadi teladan dan itu memuliakan Allah. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Syukur dan terima kasih Bapa buat firman Tuhan, terkhusus buat keteladanan yang ditunjukkan oleh hamba Tuhan Rasul Paulus ketika dia melayani di jemaat-jemaat, secara khusus di Tesalonika. Dia tidak mau menjadi beban dengan malas-malasan bekerja, tetapi dia menjadi teladan dengan bekerja. Bapa, itu kami mau juga untuk lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi teladan, menjadi contoh dalam bekerja untuk hidup kami, untuk membantu orang lain, dan juga untuk menopang pelayanan pemberitaan Injil. Bapa, mari kuatkan kami, mampukan kami oleh pertolongan Roh Kudus-Mu menjadi pelaku firman-Mu. Bapa, secara khusus kami berdoa untuk gereja kami, gereja Tuhan, GBKP Runggun Studio Alam. Bapa, mari sertai berkati para hamba-hamba-Mu, semua pekerja-pengerja di sana, pertua diaken, pengurus-pengurus yang ada, demikian juga dengan seluruh jemaat Tuhan. Berikan kesehatan bagi mereka semua, dan berikan kesehatian selalu Bapa untuk memuliakan Tuhan. Dan kami bersyukur Bapa, letakkan batu pertama untuk gereja Tuhan, bangunan gereja Tuhan, Studio Alam, sudah boleh berjalan dengan baik Tuhan. Sekalipun ada penolakan dari warga, dari orang-orang pihak-pihak tertentu yang tidak tentunya sesuai dengan hukum yang ada di negara kami. Bapa, tolong selalu Runggun Studio Alam. Mari Bapa, teguhkan dan kuatkan mereka. Mari lindungi Tuhan. Biarlah proses pembangunan di dalam kuasa Tuhan, di dalam campur tangan Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik. Dan pada waktunya Tuhan, kiranya
gereja Tuhan boleh berdiri, dan itu kembali memuliakan Tuhan, dan kembali menjadi kesaksian bagi kami, bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari Bapa, untuk semua kebutuhan pembangunan gereja Studi Alam juga, berkati Bapa. Tuhan menggerakkan seluruh jemaat Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan, untuk menolong, untuk memberikan bantuan di dalam pembangunan gereja Studi Alam. Bapa, untuk kami semua yang boleh mendengar dan menerima firman Tuhan di pagi hari ini, sertai kami Bapa, sertai kami dan keluarga, berkati pekerjaan kami, usaha kami, berkati kehidupan kami, dan biarlah kami juga terus boleh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa pengharapan kami Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita.